Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara membuat vertical garden yang keren, bagus, mewah seperti ini dengan alat-alat yang sederhana. Nah sahabat, kalau yang belum menonton silahkan menonton. Link videonya saya sertakan di deskripsi. Sahabat harus menonton agar tahu bagaimana cara membuat vertical garden dengan alat-alat bekas, alat-alat sederhana, tanaman-tanaman yang biasa, tetapi kita susun dengan prinsip-prinsip dasar seni dan fotografi, sehingga menghasilkan taman vertikal atau vertical garden yang sangat bagus seperti ini. Nah, ketika kita membuat video itu, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman sekalian yang menanyakan bagaimana cara merawat harian atau hari per hari vertical garden yang kita buat ini agar dia tetap sehat, tetap subur. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang 4 perawatan vertical garden agar dia bisa tetap sehat dan subur. Nah, perawatan yang pertama adalah masalah penyiraman. Sahabat, sebenarnya kalau kita berbicara tentang penyiraman pada vertical garden, ada 4 sistem penyiraman yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sistem sprinkle. Sedangkan sistem penyiraman yang kedua adalah kita bisa menggunakan drip tetes atau irigasi atau vertigasi ya. Dan itu juga merupakan salah satu sistem penyiraman yang sangat ideal sebenarnya. Nah, pada kasus ini kita tidak memakai itu. Tapi kalau misalnya sahabat mau memasang sistem vertigasi tetes, sahabat bisa membeli bahan-bahannya secara online, itu banyak tersedia, ataupun menghubungi tukang taman maksud saya, agar bisa memasang sistem vertigasi tetes. Sistem penyiraman yang ketiga adalah dengan sistem kabut, yaitu dengan memasang selang-selang kecil yang dibuat lubang-lubang, kemudian nanti selangnya dihubungkan dengan pompa air di tandon. Nah, kalau kita ingin menyiram, pompa airnya kita hidupkan, maka nanti dari lubang-lubang kecil itu akan keluar air yang karena tekanannya kuat dan lubangnya kecil, maka akan keluar air seperti kabut, sahabat. Nah, ini merupakan sistem penyiraman yang juga lumayan bagus, tetapi saya katakan ini juga memerlukan alat tambahan. Nah, sistem yang keempat adalah dengan sistem manual. Untuk penyiraman secara manual, kita bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama dengan sprayer menggunakan alat seperti ini, dan yang kedua dengan alat manual yang akan kita buat sendiri. Nanti saya akan contohkan. Nah, biasanya penyiraman pada vertical garden seperti ini dengan media tanam yang kita tambahkan kokopit, kita cukup menyiram secara manual 1 minggu sekali dan sprayer 2 minggu sekali. Kelebihan dengan sistem sprayer ini, kita bisa mencampurkan pupuk dan anti hama nanti sekalian menyiram ya. Nah, seperti ini misalnya, ini kita hidupkan seperti ini. Nah, ini bisa kita. Sistem sprayer seperti ini bisa kita berikan sekitar 2 kali dalam seminggu ya. Kita juga bisa mencampurkan pupuk dan anti hama ketika kita menyiram ini. Sedangkan penyiraman secara manual dengan menggunakan alat sederhana yang kita buat sendiri seperti ini bisa kita buat. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Nah, saya pikir ini merupakan cara yang praktis karena kita bisa menjangkau tanaman-tanaman yang di atas. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini botol yang kita isi air ini bisa kita tekan dan keluar airnya. Dan ini juga bisa kita campur dengan pupuk ya sahabat ya. Nah, dengan cara ini kita bisa mengontrol agar jumlah air yang kita siramkan tidak terlalu banyak, sehingga airnya tidak berlebihan tumpah ke bawah ya sahabat ya. Nah, ini adalah cara yang kedua. Cara membuat alatnya seperti ini. Saya contohkan ya. Yang dibutuhkan adalah botol air mineral. Kemudian kita membutuhkan selang oksigen. Selang ya, seperti ini. Kemudian ada kawat. Perhatikan panjang kawat dan panjang. Nah, ini. Kawat lebih panjang daripada selang oksigennya. Nah, langkah pertama kita masukkan, ini dimasukkan, oke seperti ini kita lekuk seperti ini, dan ini kita lekuk juga.
adalah pemupukan, sahabat. Sahabat, ada dua jenis pupuk yang kita bisa pakai untuk membuat tanaman pada vertical garden itu tetap sehat, subur, dan cukup nutrisinya. Yang pertama adalah pupuk yang lambat terurai, dan yang kedua adalah pupuk yang langsung terurai dan dapat diserap. Nah, untuk pupuk yang lambat terurai sebenarnya pilihannya banyak sekali, sahabat. Tapi kalau kami di sini kita menggunakan merek Dekastar ya, sahabat ya. Nah, Dekastar ini dia bentuknya seperti granul-granul seperti ini. Ini kita bisa berikan sekitar 3 sampai 6 bulan sekali. Jumlahnya nggak usah banyak, mungkin sekitar sedikit saja, antara 10 butir gitu, atau 5 sampai 10 butir sudah cukup. Dan ini kita letakkan pada, nih sebentar ya sahabat ya, saya langsung praktekkan biar sahabat bisa lihat. Nah, saya jumput seperti ini langsung kita masukkan ke dalam pot, kita tabur aja seperti biasa ya. Dan ini bisa kita berikan antara 3 sampai 6 bulan sekali. Pupuk padat Dekastar. Kalau misalnya nggak punya Dekastar, sahabat bisa menggunakan NPK. Tapi kalau sahabat misalnya ingin menggunakan pupuk organik padat, kita juga bisa menggunakan pupuk organik padat sekitar setengah genggam, 1 bulan sekali ya. Nah, ini cara membuat pupuk organik padat, saya sudah buatkan videonya kemarin. Itu silakan lihat videonya di linknya ada di deskripsi. Cara membuatnya gampang, bahan-bahannya juga gampang dicari. Sahabat bisa menggunakan untuk tanaman vertical garden ataupun tanaman apa saja, sahabat ya. Itu adalah pemupukan yang jangka panjangnya. Sedangkan pemupukan untuk mingguan kita bisa menggunakan banyak sekali sebenarnya, sahabat, yang bisa kita pakai. Misalnya kita bisa menggunakan merek Gaviota, atau kita bisa menggunakan Growmore atau Digrow, atau yang paling praktis sebenarnya kita bisa menggunakan pupuk AB Mix ataupun pupuk semprot daun yang lainnya. Caranya dan dosisnya masing-masing pupuk itu berbeda-beda. Sahabat bisa tinggal lihat nanti di kemasan masing-masing kira-kira bagaimana dosisnya dan bagaimana cara pemberiannya. Nah, untuk pupuk mingguan ini biasa kita berikan seminggu sekali cukup, sahabat ya. Kita bisa memberikan berbarengan dengan penyiraman seperti dengan alat yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Tapi kita juga bisa memberikan tersendiri dan biasakan memberikan pemupukan itu pada pagi ataupun pada sore hari ketika stomata daun pada tanaman terbuka ya, sahabat ya. Sahabat, kita akan mempraktekkan bagaimana cara memupuk ya. Kita bisa menggunakan sprayer seperti ini ataupun bisa menggunakan sprayer yang besar kalau kita membutuhkan dalam jumlah besar. Nah, ini sahabat, saya ingin menunjukkan Dekastar tadi, pupuk padat yang bisa kita berikan antara 3 sampai 6 bulan sekali. Antara 5 sampai 10 butir cukup, sahabat. Ini merupakan pupuk yang lambat terurai dan bagus sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan praktek dengan menggunakan pupuk Gaviota, sahabat. Nah, dosisnya itu setiap 1 liter, sahabat, 1 liter kita memberikan sekitar 1 sampai 2 gram saja, sedikit saja, sahabat. Nah, seperti ini dilarutkan. Kemudian kita isi ke sprayer. Dan ini siap untuk digunakan ya, sahabat ya. Nah, seperti ini, sahabat ya. Ini kalau kita menggunakan pupuk Gaviota. Itu adalah cara pemupukan yang bisa kita lakukan pada tanaman-tanaman yang kita tanam pada vertical garden. Kalau sahabat misalnya kurang jelas atau punya pengalaman yang berbeda atau ingin menanyakan jenis pupuk tertentu, silakan tanya di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk membahas dan menjawabnya. Ya, sahabat ya. Oh ya, sahabat, kalau misalnya sahabat ingin memupuk menggunakan pupuk AB Mix, biasanya yang dipakai itu pupuk AB Mix daun ya, sahabat ya. Kita bisa memberikan sekitar 2 kali dalam seminggu ya, sahabat ya. Nah, cara membuat pupuk AB Mix daun kita sudah buatkan videonya. Silahkan lihat link videonya di deskripsi ya, sahabatnya. Nah, sekarang kita masuk kepada perawatan yang ketiga, yaitu pemangkasan. Pemangkasan di sini biasanya kita bertujuan ada 2, sahabat, yaitu pemangkasan untuk memangkas daun-daun atau akar-akar
akar yang mati, dan yang kedua adalah pemangkasan pemeliharaan agar tanaman ini dia sehat dan tidak terlalu rimbun berlebihan, sahabat. Jadi misalnya kalau misalnya kita dapatkan tanaman-tanaman seperti ini, sahabat, ini sebaiknya dipotong, ya, dipotong dan dibuang. Kemudian usahakan gunting tanaman ini sebelumnya kita sterilkan menggunakan alkohol atau dibakar dengan mancis, ya sahabat ya. Kemudian kalau sahabat menemukan misalnya ada daun-daun yang rusak, ini dipotong saja, sahabat. Kemudian untuk pemangkasan agar dia terawat mungkin 6 bulan sekali juga kita harus melakukan pemangkasan pada bagian-bagian tanaman yang terlalu rimbun, sahabat ya. Ini adalah perawatan yang ketiga, yaitu pemangkasan. Perawatan yang terakhir adalah pengendalian hama, sahabat. Untuk mengendalikan hama tanaman pada vertical garden, sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan hama-hama tanaman pada tanaman yang kita tanam pada taman biasa. Tetapi memang pada vertical garden ini kita harus lebih ekstra, karena tanaman yang kita tanam secara rapat seperti ini, sahabat, ini akan membuat kemungkinan tanaman terserang hama itu jauh lebih besar. Nah, ada 2 jenis pestisida yang bisa kita berikan, yaitu adalah insektisida untuk mengatasi serangan serangga dan ulat, dan yang kedua adalah fungisida untuk mencegah serangan jamur. Pilihannya ada banyak, sahabat. Kalau misalnya kita ingin yang organik, kita bisa menggunakan neem oil yang dicampur dengan sedikit saja deterjen. Kalau sahabat memang benar-benar super duper ingin organik, deterjennya cari yang organik, kan banyak tuh, bisa beli online. Tapi kalau misalnya menggunakan Sunlight atau Mama Lemon 1 atau 2 tetes bisa. Biasanya takarannya sekitar 1 sendok teh, atau dilebihin juga nggak apa-apa, sampai 1 sendok makan per liter air. Kita campur di dalam sprayer, kemudian kita semprotkan pada tanaman sekitar seminggu sekali cukup. Tapi kalau misalnya ada serangan bisa seminggu 2 kali. Sahabat, kita akan praktek bagaimana cara pengendalian hama menggunakan pestisida ya. Kita bisa menyemprotnya dengan sprayer seperti ini, ataupun kalau dalam jumlah besar kita menggunakan sprayer tangki 16 liter, sahabat ya. Nah, pilihannya, sahabat, sebenarnya banyak. Kalau kita menggunakan insektisida, kita bisa menggunakan Kuracron ataupun Marsal ataupun Demolis atau apa saja insektisida yang tersedia di sekitar sahabat. Nah, kalau misalnya kita menggunakan fungisida, kalau fungisida biologi kita bisa menggunakan Trichogreen seperti ini, atau merek Anfus ataupun Sakopi. Tapi kalau misalnya nggak punya, kita bisa menggunakan Antrakol dan Amistartop ataupun Ditan yang bisa dibeli di toko pertanian, sahabat ya. Kemudian sahabat, kalau misalnya kita ingin yang organik yang sudah mengandung insektisida dan pestisida, kita bisa menggunakan neem oil yang kita campur sedikit saja, 1 atau 2 tetes deterjen cair, misalnya Mama Lemon ataupun Sunlight, sahabat ya. Nah, keunggulan dari neem oil ini dia bersifat organik, sahabat ya. Nah, kita langsung praktek saja. Pada kesempatan kali ini kita akan praktek menggunakan neem oil. Kalau sahabat mau menggunakan pestisida yang lain, silahkan saja. Silahkan lihat aturan pakainya ada di kemasan masing-masing biasanya ya, sahabat ya. Nah, ini caranya kalau menggunakan neem oil, saya pikir gampang. Ini 1 liter air, kita berikan 1 sendok teh sampai 1 sendok makan ya, nggak apa-apa. Neem oil, sahabat, kita sudah membuatkan video bagaimana cara membuat neem oil sendiri. Link videonya ada di deskripsi ya, sahabat ya. Nah, sahabat, sabun cairnya ini perlu kita berikan dia sebagai perata dan perekat, sahabat. Karena bahan dasar neem oil ini kan dia minyak, dia tidak bersatu dengan air nanti, jadi tidak larut. Jadi kita perlu memberikan, tetapi perlu kita perhatikan ini harus sedikit saja, sahabat. Kalau banyak nanti dia bisa apa istilahnya membakar tanaman, sahabat. Jadi cukup 1 tetes saja ya, sahabat ya. Ini kita larutkan. Nah, kan terlihat tadi minyaknya sudah mulai larut, sahabat ya. 1 atau 2 tetes saja. Dan nanti kalau kita menyemprotkan pestisida ini, sahabat, biasakan kita menyemprotnya itu pada pagi atau sore hari, jangan matahari terik. Dan ketika kita menyemprot itu usahakan semprotnya percobaan dulu. Jangan semua tanaman kita semprot. 1 atau 2 tanaman kita semprot, lalu perhatikan 1-2 hari. Kalau misalnya dia tahan, maka besok kita bisa ulang seluruh tanaman kita semprot ya, sahabat ya. Ini kita masukkan ke dalam sprayer.
Dan ini siap untuk digunakan. Nah, ini merupakan perawatan pengendalian hama. Sahabat, saya pikir itu saja sih sahabat, garis-garis besar cara kita merawat vertical garden ini agar dia tetap sehat dan bagus. Mungkin sahabat, dengan cara yang konvensional seperti ini ada beberapa kelemahan memang. Saya mengakui, misalnya kalau kita menanam di dalam rumah, ini cara menyiramnya mungkin agak merepotkan sedikit karena kita harus hati-hati agar airnya itu tidak berlebihan dan tumpah ke lantai. Tetapi kalau misalnya kita ingin mengatasinya, yaitu kita bisa menggunakan sistem irigasi tetes tadi kalau misalnya di dalam rumah ya sahabat ya. Kemudian sahabat, kemarin banyak juga pertanyaan bagaimana penampilan di belakang ini. Kan saya bilang kemarin untuk membuat vertical garden itu menjadi bagus, kita kan menanamnya rapat agar dasarnya tidak terlihat. Kemudian setelah rapat pun agar lebih bagus lagi, usahakan kita memasang paranet di bagian belakangnya. Nanti saya tunjukkan foto bagian belakang karena sahabat banyak sekali yang bertanya bagaimana bagian belakangnya. Nanti akan saya tunjukkan fotonya ya. Nah, saya pikir itu saja. Sahabat, kalau ada juga yang masih kurang jelas tentang bagaimana perawatan vertical garden ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Dan kalau misalnya sahabat memang menganggap ada manfaat yang bisa diambil, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar video tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan pada video berikutnya sahabat, saya memang sudah mengumpulkan beberapa macam tanaman-tanaman hias yang bagus, yang biasanya cantik sekali kalau kita gantung sahabat seperti ini. Nah, ini nanti akan kita buatkan video bagaimana cara merawat tanaman gantung dan tanaman-tanaman hias gantung apa saja yang bagus untuk kita koleksi, yang lagi hits sekarang, yang mempunyai daya jual juga dan nilai keindahan yang sangat bagus. Sahabat harus menonton videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.